Terus dikatakan apa? Rasulullah melewati Sidratul Muntaha, Mi'raj, sampai ila hadratillah, ke arsy Allah, yang mana diriwayatkan arsy itu ada 300 tiang. Ya, arsy ini singgasana Allah. Bukan kita ngomong Allah bertempat, bukan. Kita makhluk, kita duduk, kita makan, kita minum. Ngerti ya, kasih rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Khalik yang mempunyai asma'ul husna. Dikatakan ya, di sana al-malik, Allah raja. Di mana raja itu di sifat kita makhluk. Raja ini orang yang berkuasa, ya, presiden lah segala macam. Kata terus dikatakan terus dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini munawwar, cahaya Rasulullah. Sehingga malam-malam itu 12 bulan itu Allah muliakan karena Nabi Muhammad SAW. Terangnya matahari wa syamsud duha, dikatakan Nabi. Dan ketika keluar matahari, ketika malam-malam terang seperti ini, duduk kita berkah. Kenapa? Karena ini hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad SAW, siapa kita menghidupkan sunnah Nabi, maka dia mencintai aku. Siapa dia mencintai aku, wa man ahabbani, maka akan berkumpul denganku di surga. Dikatakan Nabi Muhammad, insyaallah kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, berkumpul dalam majlis al-khair yang penuh khairiyah, kebaikan. InsyaAllah kumpul dengan Nabi Muhammad di surga. Amin, Allahumma amin. Segala puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjuta limpahan rahmat di malam hari ini, mudah-mudahan Allah turunkan hidayah, maghfirah, dan Allah berikan. Dan sudah barang tentu barakah daripada maulid Nabi SAW kita dapatkan. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadim majlis al-khair Ustaz Syafi'i, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah qabul hajat, Allah mudahkan segala urusan, Allah syatahfiahkan badan. Wabil khusus kepada al-habiban al-mahbub al-habib Muhsin bin Abdullah al-Drus, mudah-mudahan digabul hajat, dimudahkan segala urusan, disatahfiahkan badan. Dan kepada para habaib, Habib Husin bin Tahir al-Haddad, Habib Abdurrahman Al-Tas, Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri, wabil khusus kepada tamu yang akan mengisi acara nanti, Habib Umar Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah zuriyah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan maunah hidayah share yang Allah berikan di malam hari ini, yang sekaligus merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis al-khair. Mudah-mudahan digabul hajat. Dan kepada antum-antumah semua tamu Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Husnudzan, berbaik sangka. Ada di diri Nabi Muhammad SAW ini suri tauladan, uswatun hasanah. Dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ini dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dikatakan petunjuk kepada orang-orang ahlu tuqa, al-muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di diri Rasulullah uswatun hasanah, sesuatu yang terbaik.
Al-Kamilah, Al-Imam Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini dikatakan Al-Insanul Kamil dari kalimat kata Al-Kamilah yang sempurna. Wahakadha terus Nabi Muhammad SAW yang dikatakan Al-Insanul Kamil Habib Ali Habsyi mengatakan ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Beliau Rasulullah sebaik-baik manusia. Sehingga ketika 27 Rajab, ketika masa kerasulan 7 tahun setelah masa kenabian Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, Allah berangkatkan Mi'raj ila sab'i tibak, ke langit ke-7, Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul seperti ini untuk Allah angkat derajat insyaallah, amin. Kita mengharapkan keberkahan acara imtithal al-amr li'timasil barakah, untuk kita mendapatkan barakah daripada mukjizatul kabir Rasulullah Nabi Muhammad. Ketika kita peringatkan malam hari ini Mi'raj Nabi Muhammad, ketika itu Rasulullah bertemu Allah Subhanahu wa taala menembus sab'i tibak, 7 lapis langit dengan burak, dan bahkan ketika sampai di Sidratul Muntaha, ketika itu Allah datangkan burak spesial raf-raf ila hadratillah, terus satu-satunya makhluk Allah di antara semua ciptaan Allah, dan di antara rasul-rasul Allah, di antara nabi-nabi Allah, dia satu-satunya makhluk Nabi Muhammad, yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya dalam kitab Dhurratun Nasihin bahwa Rasulullah Zainul Makhlukat, makhluk Allah. Malaikat Jibril Zainul Malaikah, dikatakan Zainul Makan Ka'bah. Dan hakadha ini Rasulullah Nabi Muhammad dikatakan apa? Zainul Makhlukat, semua ciptaan Allah. Dia Khalik Allah, yang dikatakan qiyamu binafsih, ada dengan sendirinya. Ketika itu Nabi Allah berangkatkan sehingga terus melewati Sidratul Muntaha. Isra, perjalanan di malam hari yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Bani Israel. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Dikatakan begitu kita duduk seperti ini memandang, ya, memandang bahwa ini acara kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kita duduk seperti ini pasti yakin. Kenapa? Karena Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan jaminan zar akan Allah berikan pahala besar daripada salawat kita di Habibina Muhammad SAW. Terus dikatakan apa? Rasulullah melewati Sidratul Muntaha, Mi'raj, sampai ila hadratillah, ke arsy Allah, yang mana diriwayatkan ars itu ada 300 tiang. Ya, ars ini singgasana Allah. Bukan kita ngomong Allah bertempat, bukan. Kita makhluk, kita duduk, kita makan, kita minum, ngerti ya, kasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia Khalik yang mempunyai Asmaul Husna, dikatakan ya, di sana Al-Malik, Allah Raja. Di mana raja itu di sifat kita makhluk, raja ini orang yang berkuasa, ya, presiden lah segala macam. Kata terus dikatakan terus dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini munawwar, bercahaya Rasulullah. Sehingga malam-malam itu 12 bulan itu Allah muliakan karena Nabi Muhammad SAW. Terangnya matahari wa syamsud duha, dikatakan Nabi. Dan ketika keluar matahari, ketika malam-malam terang seperti ini, duduk kita berkah. Kenapa? Karena ini hajat. Ini hajat yang sangat ijabah insyaallah, mudah-mudahan amin. Kenapa? Karena kita mengagungkan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena kita seperti ini untuk hati kita nyambung ke Rasulullah, mata kita nyambung ke Rasulullah, pendengaran kita nyambung ke Rasulullah, sehingga kita pulang hati kita menjadi baik. Nah, husnudzan yang dikatakan baik sangka ini dari apa? Dari kita kelar, dari mulai awal Rasulullah lahir kita ngerti sampai wafatuhur Rasul, sampai meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafah terus ngerti Rasulullah. Kenal Nabi Muhammad. Husnudzan dikatakan seorang itu akan mempunyai sangka baik karena apa? Karena dia berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dari apa? Sering qiraah Quran. Dekat ini mepet Ramadan. Ramadan Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Setiap hari Imam Syafi'i hatam 2 kali 30 juz Quran. Bayangkan.
Oh, kita ngerti surah Al-Ikhlas sepertiga Quran. Gara Rasul dikatakan Nabi Muhammad, "Qul huwallahu ahad," thuluthul Quran. Imtithal, kita ngerti begitu barakahnya qiraah Quran walaupun enggak hatam 30 juz. Tapi ikhtiar usaha. Yang Nabi katakan, "Man ladhi khairan yafaqahu fid din." Andai kata kita berusaha mendekat kepada khairiyah, kepada kebaikan, Allah akan berikan cukup akan ilmu agama. Kita insyaallah ngerti Nabi Muhammad. Kita insya Allah beri hidayah, petunjuk. Kenapa? Wali-walinya Allah tobat. Masih dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yusuf, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang kita anggap tinggi, masih ada yang lebih tinggi lagi. Sampai ke seseorang dia yang ketika kita memandang wajahnya, idza ru'u dzukirallah, akan melihat kita Allah di wajahnya. Wajah yang dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, andai kata kita ingin melihat diri kita, kita lihat cermin. Ya, itu di cermin kelihatan sejegrek ya, sekujur badan ini. Tapi ketika kita memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika sahabat duduk dengan Rasul, gak kuat lama-lama mandang wajah Rasul. Kenapa? Karena munawwar, cahaya yang Allah perlihatkan kepada kita semua. Linuriyahu min ayatina, Allah katakan. Ya, itu diperlihatkan kepada Allah kebesaran Nabi. Dengan apa? Dengan mi'rajnya Nabi. Dengan apa? Dengan ketika Rasulullah Nabi Muhammad wafat. Ya, terus kita ngerti. Kita mempelajari tentang apa-apa perkara-perkara yang Allah suruhkan supaya kita pintar agama. Dan Allah katakan inna dina indallahil Islam, supaya kita hidup dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita enggak takut seperti wali kanal aulia-aulianya Allah, seperti wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan ketika memandang, mendapatkan barakah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ketika mendengar, mendapat berkah pendengaran Sayyidina Muhammad SAW, ketika apa yang kita lakukan, apa perbuatan kita, karena husnudzan, berangkat dari hati, yang mana Nabi katakan innamal a'mal binniyah. Andai kata kita berkeinginan masuk ke dalam surga, alhamdulillah. Andai hati kita memang rusak dari sebelum gebla, dari sebelum ini punya gelap, ini sudah fasad, maka neraka yang dituju na'udzubillah min dzalik. Kehancuran terus di mana-mana. Mungkin kiamat nanti, suatu zaman nanti. Begitu Allah murka, yang sudah diazab di kubur-kubur, bayangkan. Karena apa? Perbuatan mereka sendiri. Mereka zalama nafsahu, merusak dirinya sendiri. Karena apa? Wallahi, demi Allah, karena jauh daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus dikatakan kemuliaan seseorang itu, orang ini mulia. Kenapa? Karena banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu terjaga pendengaran telinganya. Karena apa? Karena barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu terjaga pandangan matanya, zahir ataupun batin hatinya, karena mengikuti akhlakul karimah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, Rasulullah katakan, kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ngerti apa? Ilmu hadatsa Rasul, yang merupakan sepenggal daripada ilmu. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wah, yakin kita Rasulullah bercahaya. Kenapa? Karena ana madinatul ilmin, kata Rasulullah. Nabi kotanya ilmu, wali babuha, dikatakan Rasul. Kita memahami sepenggal daripada ilmu ini al-hadatsa Rasul, hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari mengatakan sunnah di sana hadis Rasulullah Nabi Muhammad. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan siapa kita menghidupkan, kita ngerti sunnah Nabi Muhammad yang Allah perintahkan untuk mengikuti ittiba' Rasul, mengikuti Nabi Muhammad SAW, Allah akan berikan hub, kecintaan. Maka wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Rumah-rumah itu mengenali Rasulullah. Rumah-rumah itu setiap malam akan dipandang malaikat-malaikat Allah. Rumah-rumah yang jauh daripada Rasulullah setiap hari, setiap saat mendapat laknat malaikat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Ramadan dihiasi dengan qiraah Al-Quran. Iya, baca Al-Quran hukumnya wajib, sunnah segala macam hukum, kayak ngerti-ngerti aja hukum. Al-Quran ini iman, oh berarti wajib mengimani Quran. Iya, ngerti wajib. Bagaimana hukum baca Quran? Muter-muter gak kelar-kelar.
Ya, sunnah dan wajib perintah Allah Subhanahu wa taala. Amar perintah Allah terbagi menjadi dua, yang wajib dan yang sunnah. Setiap mengingatkan yang sunnah ya ada hubungannya dengan yang wajib. Setiap kita mengingatkan yang wajib pasti ada hubungan dengan yang sunnah. Karena semua lillahi taala. Semua kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, duduk kumpul seperti ini, berkah sunnah kita dapatkan. Berkah wajib kita dapatkan. Habib assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Beri salam sunnah, jawab wajib. Iya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ngatur waktu. Ketika Nabi Muhammad SAW itu Mi'raj, Allah berhentikan waktu. Kenapa? Karena ketika malam itu dia Rasulullah hendak berjumpa dengan segala pencipta Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah yang maha suci, dia Allah Subhanahu wa taala asra, memberangkatkan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah mempersaksikan, tasdik, percaya kepada Mi'raj Nabi Muhammad. Tabi'in Rasul, tabi'in Nabi Muhammad ketika itu mengetahui kisah tentang Mi'raj Rasulullah, sehingga terus sampai kepada salafun salihin, Al-Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sampai kepada kita di zaman mutaakhirin. Imam Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid. Imam Ghazali Abu Hamid sudah nggak ada. 500 sekian Hijriyah Imam Ghazali sudah wafat. Sekarang udah setengah lewat. Kita 1445 Hijriyah. Udah setengah lewat. Imam Nawawi udah nggak ada. Imamul Idrus, Al-Imam Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, yang Ustaz Syafi'i baca ratibnya, ratib Al-Idrus, luar biasa. Al-Imam Habib Abdullah Al-Idrus itu dia gemar kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, seperti itu. Kalau kita baca ratib Al-Idrus, kita di zaman yang sudah sekarang ini, kita zaman kita ngelihat Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, keramat luar batang. Begitu keramat Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, kita melihat min Al-Atas, daripada Al-Atas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, kita melihat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas di Keramat Empang Bogor. Di sana kita melihat begitu aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala di Madura. Syekhona Khalil Bangkalan Al-Bangkalani di sana. Keramat luar biasa. Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus masih ada orangnya. Syekh Khalil Bangkalan masih ada orangnya. Oh, berarti di dunia Allah perlihatkan sir daripada karamah mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena azamatur Rasul, risalah an-nubuwah, daripada apa? Kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kumpul seperti ini, Allah akan insyaallah jadikan anak-anak antum-antumah mulia. Akan Allah berikan, Allah titipkan magamu darajah di sisi mereka. Kenapa? Karena nggak akan sampai kiamat nanti terus bertambah darajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah sudah katakan, disuruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan kau tarakah, jangan tinggalkan. Kenapa? Karena salat itu yang akan menjadikan atharu khairiyah, bekas sesuatu yang baik dalam diri kita. Karena kita melihat bagaimana dengan cara melihat kita, hati kita ngaku baik dari salat yang kita kerjakan. Hati-hati orang meninggalkan salat. Salat ini perintah khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Wa Mi'raj Rasulullah ini untuk turun perintah salat 5 waktu. Jadi kita berkumpul seperti ini, kita memperingati hari salat internasional, intel akhirat sudah. Kita kumpul seperti ini untuk kita setiap bulan Rajab kita diingatkan untuk ngerti salat, perkara salat yang biasa meninggalkan salat dikurang-kurangin, ya.
Kenapa? Karena pahala sholat ini yang dipikirin. Jangan mikir dosa ninggalin sholat. Udah nggak ada untungnya mikir ninggalin sholat. Kalau kita mikirin pahala sholat, insya Allah senang hati kita. Ya, karena orang soleh mereka wali-walinya Allah. Sayyidul mutawaddi'in Rasulullah Nabi Muhammad di barisan depan mereka. Orang yang wudunya rapi, ngerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti di akhirat di belakang wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Di barisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mendapatkan barakah. Apa berkah? Berkah termasuk salawat di Habibina Muhammad. Termasuk salawat ini berkah. Kenapa? Mengucap sekali dibalas 10 kali. Salawat itu berkah. Pahala satu besar bentuknya. Karena apa? Karena azamatul Rasul. Karena kebesaran Nabi Muhammad. Kalau kita duduk seperti ini untuk mendapatkan fadilah sunnah Nabi. Kalau kita duduk seperti ini untuk mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Kalau kita duduk seperti ini untuk mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena duduknya kita seperti ini akan menjadi jaminan di akhirat nanti mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperhitung-hitungkan orang yang duduk di tempat yang manfaat, orang yang duduk di tempat yang nggak manfaat, rugi. Orang yang duduk di tempat yang nggak bermanfaat. Tapi orang yang duduk di tempat yang bermanfaat, alhamdulillah. Daripada orang mabuk-mabukan nggak karuan, mendingan orang yang minum air putih, minum kopi gahwah, ajib, istimewa, spesial. Daripada orang yang masih minum minuman ancur-ancuran, nggak bener, ngawur. Begitu di akhirat mendapatkan azab siksa Allah. Na'udzubillah. Daripada maksiat nggak karuan, laki perempuan ya, goncengan segala macam haram. Daripada begitu mendingan nikah ya, termasuk sunnah Rasulullah, sunnah Nabi Muhammad SAW ini untuk kita nahi mungkar. Cegah diri daripada perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Alhamdulillah. Berkah luar biasa. Ustaz Syafi'i keluar tambah berkah. Ya. Orang di dalam kelihatan zahiran wa batinan. Oh iya. Ketika Nabi Muhammad SAW bingung. Dibelah dada Rasulullah. Oh, luar biasa. Ada 2 saksi mempersaksikan ketika Rasulullah dibelah dada Rasul. Sampai sekarang kita ngerti. Alhamdulillah. Mendapatkan khabar khususiyah daripada sahabatul Rasulillah. Kita mendapatkan risalah yang dimana Nabi SAW ini haqqus sunatullah. Yang bunyi akan amrun, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan sunnah. Yang mana disebut Syekh Nawawi Bantan itu nawafil. Perintah yang Allah perintahkan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu selain wajib. Salat 5 waktu wajib. Puasa di bulan Ramadan wajib. Haji bagi yang mampu wajib. Segala yang Allah perintahkan yang wajib. Imani Rasulullah Nabi Muhammad wajib. Iman kepada malaikat Allah wajib. Iman kepada gaib, iman kepada kitab-kitab Allah wajib. Selain daripada yang wajib dihukumi sunnah. Bayangkan ngerokok aneh. Ngerokok makruh. 4 madhab mengharamkan. Ashabu Syafi'i mengatakan itu makruh. Nabi nggak kerjakan rokok, subhat segala macam. Pilpres nerima sogok-sogokan segala macam haram. Karena Nabi nggak ngerjakan, apalagi terus mubah yang boleh-boleh saja. Nah, hati-hati. Segala yang kita ikuti as-sunnatul Rasulillah Sayyidina Muhammad SAW. Karena semua setelah yang wajib kita benar ya. Kita kan nggak kepengen salah. Kalau kita salah, anaknya di luar sunnah. Apa subhat, apa makruh. Coba makruh bisa mati orang kebanyakan ngerokok. Coba subhat, bisa oleng. Apalagi terus mubah. Cekokan haram. Karena semua hukum ada di mubah. Tapi wa ila sunnah. Kenapa bahkan dikatakan Al-Imam Al-Abi Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Salamul Taufiq. Makruh sebaliknya sunnah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada hukum yang nggak enak. Jejer ke Nabi Muhammad. Bayangkan. Hati-hati. Makanya zaman terus. Nanti di akhirat.
Qala Rasulullah, Nabi katakan, "Man nahya sunnati." Sebab kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, akan kumpul dengan Nabi Muhammad di surga. Habib, kalau nggak hidupin sunnah ya kita nggak bener, nggak sehat. Orang sehat kepengen sakit kan ajaib. Orang sakit kepengen sehat. Orang susah kepengen seneng. Bayangkan manusia kita diciptakan Allah, dikandung orang tua kita, dilahirkan 9 bulan dikandung. Begitu besar kita jadi orang nggak bener, masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi apa mengikuti sunnah Rasulullah? Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Syarat kita ngerti kebaikan, husnudzaniyah, bagaimana kita menjadi orang yang khair, yang baik, seperti majlis Syafi'i al-khair, supaya kita bagaimana menjadi orang yang dipertimbang-timbangkan di akhirat nanti, enggak dijadikan orang yang disia-siakan. Kita harus mempunyai kualitas hati yang munawar, bercahaya. Dengan apa? Banyak mengikuti apa yang Allah perintahkan, yang wajib dan yang sunnah. Nah, ini orang nyenengin hati, ya, orang nyenengin hati. Gak usah mikirin orang-orang yang bakhil, yang pelit. Orang pelit gak bakalan masuk surga. Ngapain lu pikirin? Orang yang gak nyenengin hati gak bakalan masuk surga. Dipikirin, nah keikutan rusak akhirnya. Orang yang jahat gak bakalan masuk surga. Gak usah dipikirin. Kamu mengkafirkan, kamu gak usah diurusin. Orang gak bener gak bakalan selamat lah di dunia lah fil akhirah. Kenapa? Karena akhlak uswatur Rasulillah, suri tauladan Nabi Muhammad, menuntun kita untuk kita menjadi orang yang kamilah, sempurna. Watini waz zaitun. Sudah Allah katakan. Allah beri percontohan. Kita mau jadi orang seperti apa? Kita mau lihat Mekah Madinah, haji ke Madinah, haji ke Mekah, ziarah ke Madinah, haji ke Mekah, ziarah ke Madinah. Orang haji ke Mekah, puasa Ramadan, apa segala macam, sholat gak pernah ditinggalkan, tahajud, qiyamul setiap malam. Tapi ada segolongan orang-orang yang Allah haramkan surga buat orang ini. Kenapa? Karena dia punya kebencian kepada Ahlul Bait Al-Mustafa Sayyidina Muhammad. Dia benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dia benci kepada Habib-Habib, kepada zuriyah Rasul, kepada zuriyah Nabi Muhammad. Apalagi terus orang yang sholat, orang yang segala macam ibadah lengkap komplit, ya lengkap, yang subhat, yang mubah segala macam, karena orang ini bukan ahli jannah. Yang sedikit dia punya penyakit ini anfak nifak, munafik. Orang munafik idza hadatsa kadzab, dikatakan Rasulullah, kalau berbicara dia bohong. Wa idza wa'ad akhlaf, ketika berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khan, ketika dikasih amanah dia khianat. Walau salat usab, walaupun orang ini sembahyang dan orang ini puasa. Jadi macam-macam dunia ini. Di mana kita hidup selalu mengingat sunnah Nabi Muhammad SAW. Selalu ingat akan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru daripada guru Al-Fakir Al-Habib Abdurrahman bin Husain Asgaf di Pasuruan, Jawa Timur sana. Apa kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Karim? Di zaman gak ada ke kanan kita orang buat pegangan, ke depan kita gak ada orang buat pegangan, ke belakang kita gak ada orang buat pegangan, ke samping sekitar kita gak ada orang buat pegangan. Ingat dia Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita, matikan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesenangan. Di saat kita mendapat kemuliaan karena kita bertakwa kepada Allah. Orang kalau kepengen dilihat Allah, salat jangan ditinggalkan, tambah khusyuk dalam mengerjakan salat. Orang kalau nggak pengen dilihat Allah, ya udah sableng aja dah. Orang kalau kepengen mulia di sisi Allah, salat dikerjakan, jangan pernah ninggalkan salat. Karena salat ini yang menunjukkan bahkan literatur di mana seorang itu dikatakan dia ahlut tuqa setelah dia mengerjakan salat yang Allah perintahkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini al-huda, petunjuk. Dan Allah di surah Bani Israil ketika kita berkumpul ini merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk memberitahu kepada hati kita, ngahin diri bahwasanya 27 Rajab
Allah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah untuk kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir, kita nunggu Habib Umar Al-Haddad. Sambil nunggu kok belum datang-datang ya. Jadi walafu minkum, mudah-mudahan apa sedikit ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.